Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah sholat isya rahimakumullah, berkaitan dengan kondisi seorang manusia ketika mengakhiri hidup di dunia, maka terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama dinamakan husnul khotimah, yang artinya adalah akhir hidup yang baik. Ini berlaku bagi orang yang meninggal dalam kondisi sedang beramal soleh, atau meninggal dalam kondisi sudah sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosanya. Kemudian yang kedua dinamakan dengan su'ul khotimah atau akhir kehidupan yang jelek, yaitu seseorang yang meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau meninggal dalam kondisi belum sempat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semuanya mengharapkan akhir hidup kita adalah husnul khotimah dan menghindarkan diri dari su'ul khotimah. Maka pada kesempatan malam hari ini kami akan menyampaikan 4 sebab kenapa seseorang ini bisa meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Sebab yang pertama adalah mukhalafatul zahir wal batin, yang artinya adalah berbedanya antara penampilan zahir dengan batin. Sehingga seseorang secara zahir tampaknya baik-baik saja, dia rajin sholat, bahkan rajin sholat berjamaah, kemudian rajin siam sunnah, rajin melakukan amal-amal soleh yang lain, tetapi batinnya bermasalah. Misalnya dia memiliki penyakit namanya riya, sehingga amal solehnya baik, tetapi pada dasarnya niatnya sudah tidak ikhlas lillahi ta'ala, semata-mata hanya sekedar ingin dipuji oleh orang lain. Atau mungkin penyakit batin yang lain yaitu ujub. Ujub ini memuji diri sendiri, merasa lebih baik, lebih hebat daripada orang lain. Jadi kalau riya itu mengharap pujian orang lain, kalau ujub memuji diri sendiri, dan kedua-duanya adalah sifat yang merusak amal soleh kita semuanya. Penyakit batin yang lain misalnya penyakit sombong, meremehkan orang lain, atau penyakit kemunafikan. Maka ini sebab yang pertama, yaitu antara zahir dan batin tidak selaras. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fi ma yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Sesungguhnya ada seseorang, dia beramal dengan amalan penduduk jannah hanya sebatas berdasarkan penilaian orang lain. Wa huwa min ahlil jannah, padahal sebetulnya dia adalah penduduk. Wa huwa min ahlin nar, padahal sebetulnya dia adalah penduduk neraka. Artinya dia beramal dengan amalan penduduk jannah itu hanya sebatas secara zahir saja. Orang hanya menilai secara zahir saja, memang dia ahli jannah seakan-akan. Tetapi karena batinnya bermasalah, penuh dengan riya, ujub, sombong, dan penyakit-penyakit batin yang lain, maka ini berpotensi untuk su'ul khotimah. Kemudian sebab yang kedua adalah al-israr anil ma'asi, terus-menerus berbuat maksiat. Jadi mungkin ada satu orang kecenderungan maksiatnya berbeda-beda. Ada orang yang terus-menerus berjudi, atau terus-menerus minum khamr, atau terus-menerus melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi itu diteruskan selama bertahun-tahun tanpa pernah punya niat untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terus-menerus bermaksiat, walaupun hanya satu maksiat yang dia telateni sampai ajal, maka ini sudah cukup menjadi ancaman dan potensi su'ul khatimah.
Para ulama menjelaskan, kenapa kok ini potensi su'ul khotimah? Karena orang itu kalau sudah bermaksiat terus-menerus berarti dia berada di bawah kendali setan. Maka ketika sakaratul maut, logikanya ketika dalam kondisi normal dan sehat saja, dia ini di bawah kendali setan. Bagaimana kalau dia sedang sakaratul maut, kondisi fisik lemah, kondisi semuanya serba lemah, tidak punya kekuatan, maka tentunya setan akan lebih punya kendali bagi orang ini. Makanya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, min uqubatiha ayyakhunahu qalbuhu warisanuhu indal ikhtidar. Di antara hukuman orang yang terus-menerus berbuat maksiat tanpa henti adalah lesannya akan mengkhianati orang ini ketika sakaratul maut. Hatinya juga akan mengkhianati orang ini ketika sakaratul maut. Artinya mungkin orang ini ingin mengucapkan kalimah thayyibah di akhir-akhir kehidupannya, ingin mengucapkan la ilaha illallah, tetapi lisannya tidak bisa mengucapkannya disebabkan karena selama ini dia terbiasa melakukan satu kemaksiatan tertentu. Jamaah salat Isya rahimakumullah. Kemudian sebab yang ketiga adalah berpaling dari istiqomah. Sehingga ibadah itu hanya dikerjakan dengan sporadis, tidak terus-menerus. Padahal kalau orang pengen husnul khotimah, maka syarat mutlaknya adalah amal solehnya harus istiqomah. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan, man asa ala syai'in mata alaihi. Barang siapa yang menjalani hidup dengan pola hidup tertentu, maka dia pun akan mati di atas pola hidup tertentu tadi. Kalau orang itu pola hidupnya sering beribadah, istiqomah dalam beramal soleh, maka insya Allah dia meninggal pun dalam keadaan beramal soleh atau dalam suasana beramal soleh. Sebaliknya orang kalau pola hidup maksiat, sering meninggalkan ibadah, maka sangat mungkin dia mati juga di atas kebiasaannya tadi. Makanya ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Imam Ibnu Katsir jelaskan, penggalan pertama di sini perintah untuk bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kata beliau, cara mengamalkan ayat ini kita bertakwa pada Allah baik ketika muda atau tua, sakit atau sehat, kaya atau miskin, harus bertakwa terus. Maka kalau sudah bisa bertakwa semaksimal mungkin, baru kita bisa mengamalkan penggalan kalimat yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Maka mati di atas Islam, mati husnul khotimah itu harus ada penyebabnya. Ada syaratnya, yaitu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jadi ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih itu adalah syarat agar kita bisa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berarti seseorang agar husnul khotimah dia harus istiqomah. Kemudian yang keempat, terakhir adalah sebab su'ul khotimah, yaitu menunda-nunda taubat. Setiap orang pasti punya banyak kesalahan. Tidak mungkin ada manusia bebas maksiat 100%. Hanya saja biar bersih dosa-dosa kita harus setiap hari memperbaharui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan taubat dalam surat At-Tahrim itu bukan orang kafir, bukan orang-orang yang zalim. Di dalam surat At-Tahrim ayat keempat atau ayat ke-8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Ini perintah untuk orang-orang mukmin, bukan kepada orang zalim atau orang kafir. Karena memang walaupun orang itu mukmin, sebagaimana kita juga mukmin, insya Allah, tetapi kita sering berbuat kesalahan. Maka Allah perintahkan dalam surat At-Tahrim untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Orang kalau sudah mau bertobat kepada Allah, maka janji Allah ada dua dalam ayat ini. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum
maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Seharusnya ketika kita minta ampun pada Allah, Allah menghapus dosa kita, ini sudah pemberian yang sangat bagus sekali. Bagaimana kita minta maaf kepada orang lain atas kesalahan kita, kemudian orang itu memaafkan kita, itu sudah sangat bagus sekali, sudah mau memaafkan kesalahan kita. Tetapi ternyata Allah lebih murah, lebih maha pemurah dibanding yang lain. Maka Allah memberikan satu tambahan ganjaran lagi, di mana Allah melanjutkan firman-Nya, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tidak hanya diampuni dosa, justru diberikan hadiah berupa surga. Itu bagi orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taubat itu kewajiban yang tidak boleh ditunda. Memang kewajiban ada dua macam. Pertama, kewajiban yang boleh ditunda jika memang ada keperluan yang mendesak. Contohnya ibadah haji. Haji itu wajib bagi yang mampu, tetapi bisa ditunda kalau memang ada keperluan yang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bulan Ramadan tahun 8 Hijriah itu posisinya sudah di kota Mekah. Tinggal nunggu beberapa hari saja, beberapa minggu itu sudah ibadah haji. Tapi justru haji pada tahun 8 Hijriah, di saat Rasul sendiri juga belum berhaji di tahun itu, justru beliau kembali ke kota Madinah, menunda haji untuk tahun berikutnya. Karena pertimbangannya saat itu banyak sekali kabilah-kabilah di Jazirah Arab bertamu ke rumah Rasul di kota Madinah, di Masjid Nabawi untuk menyatakan diri masuk Islam. Di mana saat itu banyak sekali ribuan orang masuk Islam setelah menaklukkan Mekah. Maka Rasul menganggap menerima tamu yang menyatakan diri masuk Islam itu lebih penting, sehingga kewajiban haji boleh ditunda di tahun berikutnya. Tetapi ada juga kewajiban yang tidak boleh ditunda, harus dikerjakan saat itu juga. Salah satunya adalah kewajiban namanya taubatan nasuha. Taubat adalah kewajiban yang tidak boleh ditunda. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau ada orang bermaksiat kemudian malah nunda tobat, itu salahnya dua, dosanya dua kali. Pertama, dosa maksiat itu sendiri, kemudian dosa yang kedua adalah dosa menunda taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 sebab seseorang bisa su'ul khotimah, berarti kebalikannya. Kalau kita ingin mengakhiri hidup dengan husnul khotimah, kita kerjakan kebalikan dari 4 ini. Pertama, menyelaraskan antara zahir dengan batin. Zahirnya baik, batinnya juga diperbagus. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, belum pernah didapati seorang muslim yang zahirnya baik dan istiqomah, batinnya juga baik, menjalani akhir hidup dengan su'ul khotimah. Insyaallah tidak akan didapatkan. Zahir dan batin selaras. Yang kedua adalah menghentikan dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, istiqomah dalam setiap amal soleh. Dan yang terakhir, kalau ingin husnul khotimah adalah selalu memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian untuk pembahasan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.